Tak hanya di Jawa Barat, saudara, bencana banjir juga terjadi di Kabupaten Pelalawan, Riau. Banjir merendam seribuan rumah warga di 5 kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Ketinggian banjir saat ini makin bertambah disebabkan tingginya intensitas hujan serta dibukanya pintu air PLTA Koto Panjang. Tidak hanya permukiman warga, banjir juga merendam jalan lintas timur Sumatera. Banjir merendam 1.749 rumah warga di 5 kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Banjir juga merendam ruas jalan lintas timur sepanjang 12 km dengan ketinggian air berkisar 50 hingga 130 cm. Kita akan pantau kondisi banjir di dua lokasi siang ini. Saudara, sudah bersiap ada jurnalis Kompas TV, ada Noval Rabani di Kabupaten Bandung Barat dan juga Restira Maisha Putri di Pekanbaru Riau. Kita akan ke Noval terlebih dahulu. Noval, selamat siang. Apakah siang hari ini banjir yang ada di belakang Anda sudah semakin surut atau menjadi lebih tinggi siang ini? Baik, Maedok dan juga saudara, bahwa memang benar banjir imbas dari luapan Sungai Citarum dan jebolnya tanggul Cikapundung menyebabkan ribuan rumah di wilayah Kabupaten Bandung atau tepatnya di Kecamatan Dayakolot terendam. Sudah 2 hari ini masyarakat di wilayah ini merasakan dampak dari kejadian tersebut. Bahkan pemerintah desa mencatat ada sekitar 3.600-an rumah yang terdampak dari imbas luapan Sungai Citarum dan jebolnya tanggul di kawasan Kampung Lamajang kemarin. Medop. Oke. Bagaimana dengan perbaikan tanggul sementara? Ini kan yang kita ketahui pemasangan geobag ya untuk sementara. Sifatnya sementara sampai kapan? Karena kalau kita lihat kan PJ Gubernur Jawa Barat juga sudah bilang kalau informasi dari BMKG prediksi curah hujan masih akan terus tinggi sampai dengan akhir Februari nanti. Baik, Maedok, untuk perbaikan tanggul di Kampung Lamajang ini diharapkan bisa selesai hari ini. Dikarenakan intensitas curah hujan yang masih tinggi, sehingga jika ini sudah selesai diperbaiki atau tanggul darurat ini diperbaiki, maka luapan sungai dari kawasan tersebut tidak meluap ke permukaan atau ke permukiman warga. Sehingga dari perbaikan ini juga terdampak pada mulai surutnya air di wilayah Dayakolot ini. Kemarin di titik ini mencapai 2 meter, saat ini tertinggi hanya menyisakan 170 cm saja. Maedop. Meskipun masih cukup tinggi ya, 1,7 meter, tapi ini sudah bisa dibilang turun ya. Kalau untuk kondisi pengungsi di lokasi Anda melaporkan saat ini berapa banyak dan kemudian juga apa yang paling mereka butuhkan saat ini, Noval? Baik, Medok, pengungsi sendiri ada 2 titik, di mana di tempat saya melaporkan ini, Desa Dayakolot, pemerintah desa mencatat ada sekitar 78 orang atau 78 pengungsi, sedangkan di titik satunya lagi yang merupakan warga yang terdampak dari tanggul jebol itu tercatat ada sekitar 200-an orang. Sementara kenapa di wilayah Dayakolot ini lebih sedikit pengungsinya, dikarenakan warga di sini mempunyai rumah yang bertingkat atau mempunyai lantai 2, sehingga jika ada luapan dari Sungai Citarum meluap, maka mereka akan menyelamatkan diri ke lantai 2-nya. Sedangkan untuk kebutuhannya sendiri, warga pengungsi berharap adanya bantuan seperti makanan dan juga pakaian, terutama makanan bagi bayi seperti susu bayi dan juga popok. Medok. Oke, baik. Terima kasih Noval Rabani dari Bandung. Kita akan bergeser, kita pantau bagaimana kondisi banjir di Kabupaten Pelalawan. Restira, apakah banjir sudah semakin surut siang hari ini, baik di kabupaten dekat permukiman warga ataupun di jalan lintas Sumatera? Terakhir hingga hari ini, Kabupaten Pelalawan masih terus terendam oleh banjir dan belum mengalami surut gitu. Sehingga pada saat ini banjir mencapai ketinggian 30 hingga 150 cm yang mana sudah merendam sebanyak 1.749 rumah warga di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan.
Hal ini tentunya menghambat aktivitas warga sekitar untuk melakukan aktivitas di luar rumah, dan juga tentunya pihak polisian beserta pemerintah daerah setempat sudah melakukan patroli dan juga evakuasi warga-warga yang masih terjebak di dalam rumah yang terendam banjir. Adapun upaya yang saat ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pemerintah setempat, yakni mendirikan posko darurat dan juga dapur darurat untuk membantu masyarakat. Selain itu, pihak kepolisian juga mengirimkan bantuan berupa beras, gula, dan juga minyak, yakni sembako-sembako yang diharapkan dapat membantu warga. Selain itu, selain menghambat aktivitas, tentunya jalur lintas timur di Kabupaten Pelalawan juga terhambat akibat tingginya intensitas air, yakni terjadi kemacetan dan juga ada beberapa truk dan bis yang mogok mati mesin dan juga terperosok akibat ada beberapa lubang di sana. Meski demikian, polisi sudah menghimbau masyarakat untuk tidak dulu melewati jalur lintas timur dikarenakan dikhawatirkan akan terjebak di banjir begitu. Namun masih ada beberapa pengendara, oknum-oknum pengendara nakal yang masih melewati lokasi tersebut sehingga harus dievaluasi. Oke. Artinya banjir hingga siang hari ini masih cukup tinggi ya. Bagaimana dengan penyaluran bantuan, Restira, untuk warga yang terdampak? Iya, penyaluran yang diserahkan oleh pihak kepolisian menggunakan kapal mesin, perahu mesin Maidok, di mana waktu tempuhnya itu selama 1 jam, dan juga bantuan-bantuan yang disalurkan seperti beras, kemudian minyak goreng dan juga gula untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak banjir, Maidok. Oke, baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV ada Restira Maisha Putri dari Pekanbaru Riau, dan sebelumnya ada Noval Rabani di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Terima kasih kawan-kawan, selamat bertugas kembali. Kami tutup Kompas siang hari ini. Saya Maido Pelfrina. Dan saya Mercy Tirayo. Selamat siang, sampai jumpa.